Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifuddin, Kepala Sekolah SDN 3 Kertasura, Kecamatan Kapetakan. Pada kesempatan kali ini, lewat video YouTube akan memaparkan presentasi rancangan aksi perubahan strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengoptimalkan ekstrakurikuler pramuka dan kesenian untuk meningkatkan prestasi SDN 3 Kertasura. Dalam melaksanakan rancangan aksi perubahan strategi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengoptimalkan ekstrakurikuler pramuka dan kesenian untuk meningkatkan prestasi SDN 3 Kertasura, saya membaginya menjadi 6 tahap. Sebagai langkah yang pertama yaitu identifikasi prioritas perubahan. SDN 3 Kertasura mempunyai tenaga pendidik berjumlah 12 orang, terdiri dari 2 orang PNS, 6 orang guru P3K, guru honor 4 orang, dan 2 orang tenaga kependidikan, yaitu 1 seorang penjaga sekolah dan 1 seorang sebagai operator sekolah. Saya ingin mengembalikan sekolah ini dengan image sebagai sekolah andalan dalam bidang kepramukaan dan kesenian di tingkat kecamatan. Bahkan saya berjanji akan lebih meningkatkan lagi ke arah andalan kabupaten, tidak hanya di level kecamatan, tetapi harus meningkat ke level yang lebih tinggi. Untuk itu, maka ekstrakurikuler wajib seperti kepramukaan dan kesenian harus digiatkan dan dioptimalkan lagi. Tingkat ke langkah yang kedua, yaitu tujuan perubahan. Sebagai tujuan utama perubahan yang saya ingin capai adalah meningkatnya prestasi sekolah di bidang kepramukaan dan di bidang kesenian di level kabupaten. Dari sekolah yang biasa-biasa saja menjadi sekolah yang punya prestasi baik di level lokal maupun level kabupaten atau bahkan lebih tinggi lagi. Setelah langkah yang kedua, kita berlanjut ke langkah yang ketiga, yaitu analisis sumber daya. Sumber daya yang tersedia di sekolah SDN 3 Kertasura terdapat ada 4 macam. Yang pertama tentunya adalah SDM. Dalam bagian ini adalah kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, murid-murid, komite sekolah, para alumnus sekolah, dan tentunya warga masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, sumber daya fisik berupa sarana prasarana, yaitu peralatan pramuka, peralatan kesenian, dan di SDN 3 Kertasura ternyata sudah memiliki peralatan yang cukup memadai. Di antaranya 1 set drum band, 1 buah gitar akustik, pianika, piano, dan yang lain. Sumber daya yang ketiga adalah sumber pendanaan, yaitu berupa bantuan dana BOS, juga iuran dari orang tua murid secara sukarela atau. Dan keempat adalah sumber daya berupa tenaga pelatih, pembina pramuka putra dan putri dari Dewan Guru, pelatih drum band dan dari tenaga kependidikan, serta para pelatih dari para alumnus sekolah. Yang keempat, rancangan aksi perubahan. Pada rancangan aksi perubahan, saya bagi menjadi beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama adalah berdiskusi dan surah pendapat dengan wali kelas tentang program pengembangan peningkatan kegiatan ekskul tersebut. Yang kedua, selain berdiskusi dengan para wali kelas dan dewan guru, dilanjutkan dengan berdiskusi dengan rekan guru ditambah dengan komite sekolah tentang program-program peningkatan kepramukaan dan kesenian tersebut. Dari hasil diskusi baik dengan dewan guru atau wali kelas juga dengan komite sekolah, maka terbentuklah tim aksi perubahan yang saya sebut adalah tim inti, di mana tim inti ini mempunyai tanggung jawab penuh terhadap apa yang ditugaskannya. Beginilah hasil dari keputusan diskusi tersebut. 1. Penanggung jawab pelatihan kepramukaan adalah Ibu Seli sebagai pembina putri, Bapak Kul Said sebagai pembina putra.
Kemudian kegiatan yang kedua yaitu penanggung jawab pelatihan kesenian, yaitu saya sendiri Saripudin selaku kepala sekolah, Rizka dari unsur alumni sekolah. Dan pada kegiatan 3 yaitu kegiatan kesenian tari, itu ada alumnus dari sekolah bernama Sogi. Dia bersedia untuk sebagai pelatih dan pembimbing seni tari. Juga pembina vokal oleh Ibu Seli, dibantu oleh Pak Subari sebagai pembina drum band. Dan yang keempat adalah tentunya seorang penanggung jawab pelatihan kesenian yang kedua, yaitu saya sendiri selaku kepala sekolah juga berperan sebagai pelatih. Yang kedua adalah Bapak Subari sebagai pembina dan pelatih pianika. Slide berikut menampilkan metrik dan jadwal rencana aksi 1. Ini merupakan hasil dari tindak lanjut atau follow up diskusi yang dilaksanakan dengan Dewan Guru juga komite sekolah, yaitu jadwal yang pertama tentang jadwal rencana pemantapan ekskul pramuka. Kami bagi menjadi 10 materi atau kegiatan. Dari ke-10 materi kepramukaan akan tersampaikan pada 6 bulan waktu ke depan. Di antara materi-materi yang akan disampaikan adalah 1. Materi dasar kepramukaan, 2. Sejarah kepramukaan atau kepanduan, 3. Game ketangkasan, 4. tekpram, 5. Lagu-lagu kepramukaan, 6. semapur, 7. outbound, 8. dasar dharma dan trisatya pramuka, 9. bongkar pasang tenda. Dan sebagai materi ke-10 adalah aksi sosial cinta lingkungan hidup berupa kebersihan lingkungan sekitar sekolah. Secara umum, setiap materi akan tersampaikan dalam 2 kali pertemuan. Tapi ada beberapa materi yang dirasa berat atau luas, maka waktu penyampaiannya adalah dilaksanakan dalam 3 minggu. Waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler terbagi menjadi 2 hari yang berbeda, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Pada hari Jumat, kegiatan ekstrakurikuler dimulai dari pukul 13:10 sampai pukul 15:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan hanya melaksanakan kegiatan berupa ekstrakurikuler pramuka. Selanjutnya pada hari Sabtu, kegiatan ekskul dimulai dari pukul 12:15 dan berakhir pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Pada kegiatan hari Sabtu ini berlangsunglah 3 kegiatan ekskul sekaligus, yaitu ekskul kesenian tari, ekskul kesenian vokal, dan tentunya ekskul kesenian pianika. Masih dalam langkah keempat, yaitu rancangan aksi perubahan. Karena program ini merupakan tanggung jawab bersama dan tidak mungkin dikerjakan tanpa bantuan lintas sektoral, maka diperlukanlah pelatih atau narasumber tambahan yang direncanakan mengundang narasumber dari pihak lain, serta juga dalam pendanaan atau keuangan, karena tidak mungkin sepenuhnya mengandalkan dari dana BOS yang pihak sekolah terima, tetapi juga ada pendanaan dari bantuan para alumnus sekolah yang telah berhasil menjadi orang dan tentunya bersedia membantu. Artinya pihak sekolah tidak memaksa, hanya keikhlasan dari para donatur tersebut. Itulah sebagai daya tambahan yang diperlukan. Sebagai langkah yang kelima adalah evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Dalam tahapan ini, saya memastikan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah disusun, dan tentunya juga melaksanakan monitoring dan evaluasi. Sebab dengan dilaksanakan monitoring evaluasi akan kita ketahui dan akan kita ukur sejauh mana keberhasilan program yang kita laksanakan sekarang.
Metode yang digunakan dalam evaluasi dan pengukuran adalah menggunakan angket, format pertanyaan atau rubrik pertanyaan, dan tentunya yang lebih penting juga melihat praktek langsung dengan unjuk gigi para peserta latihan. Sebagai langkah yang terakhir dari presentasi saya adalah tahapan yang keenam, yaitu berupa kesimpulan. Kesimpulan, rencana akan berhasil dengan baik dan sukses manakala semua sistem, semua pihak yang telah berkomitmen dapat melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban dan tugasnya dengan baik. Begitupun dengan rancangan aksi perubahan yang dilaksanakan di SDN 3 Kartasura 3 berupa peningkatan ekstrakurikuler, pramuka dan kesenian. Bila semua unsur dapat bekerjasama dan bertanggung jawab, maka tentunya akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Dalam penyusunan presentasi yang saya buat, saya menggunakan beberapa rujukan atau berupa daftar pustaka, yaitu 1. Modul materi kepemimpinan transformasional 2023 buatan admin BKP SDM Kabupaten Cirebon. Sumber yang kedua atau literasi yang kedua adalah modul materi kompetensi kepala sekolah tahun 2023 terbitan admin BKP SDM Kabupaten Cirebon. Dan yang ketiga adalah literasi dari modul metode SMART, Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time tahun 2019 oleh Universitas Esa Unggul. Akhirnya selesai sudah pemaparan dari saya akhiri. Terima kasih dan tentunya kami haturkan mohon maaf apabila presentasi saya banyak kekurangan. Terima kasih sekali kepada tim dari BKPSDM dan Distrik Kabupaten Cirebon serta seluruh peserta PPKKS tahun 2023. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.